an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa khususon ila ruhi al-Fatihah. Allahumma ayyihna lal Islam wa amitna la sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri masanatu abu laka binimatika alaya wa abu dzanbi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Amin. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Amin. Allahumma ya dafiyal baliyat. Amin. Allahumma ya rafi'ud darajat. Amin. Allahumma ya syafi'al amradi. Amin. Allahumma ya mujibad da'wat. Amin. Allahumma ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin. Amin. Wa afiatan fil jasadi. Amin. Wa jadatan fil ilmi. Amin. Wa barokatan fil rizki. Wa taubatan qabla maut. Wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina absakatil maut. Wa najata minan nari wal afa indal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan taklim kita Jalan Para Salik. Bab yang akan kita bahas ismudzat. Dan kapatang Jalan Para Salik jo bab 3 masalah ma'rifat dan kapatang. Kini ismudzat lebih cenderung lebih ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi. Ya Allah, hanya engkaumu saja yang ku maksud, ridhomu saja yang ku cari. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina amalina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sari wa yassir amri waqlud datam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi mudah memahami diridhai Allah dan yang paling penting bisa mengamalkannya. Wajali wajira min ahli robbana amrina miladunka arahma wa hayyilana amrina miladunka rasyada robbana lalu dirka qulubana bada ilhaitana wa hablana mimadunka warahma innaka antal wahhab. Alhamdulillahillazi haja nali haja wa ma kunna linatadiya laula ana hajallah laqad jarusul rabbina bil haq wa nu'udzu antil kumul janat urid sutumuha bima kuntum ta'malun amma ba'du. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita masih diperjalankan oleh Allah untuk bisa berkumpul di majelis ini yang insya Allah banyak faedah dan Allah pasti meridhoi dengan keadaan sehat ya semuanya. Amin. Amin. Karena nggak ada yang datang hari ini pakai ambulan kan, nggak ada ya. Masya Allah ya. Nah, jangan khawatir Pak dengan sedikitnya jemaah, banyaknya jemaah itu tidak jaminan ya.
Karena Allah meridhoi yang penting ya. Kalau Allah mau memperjalankan lagi rame-rame, itu bermajelis namanya ya. Lagi sepi, tetap kita semangat. Nah, kalau dakwah itu harus ada ya. Ikraman wa tadiman jamaah iwan ya rahimakumullah ulama anal qurama wa masyayikh anal aija wa bi muqaddimah murabi hadal mahat asyatid al-fatah tentunya guru kita Syaibil Qadillah Ikhwan Nasibin kalau ada Waibul Goib yang andung talimi watul imat rahimakumullah selawat pula selalu kita ulang kita curahkan kepada junjungan kita second love kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut dan para penerusnya sampai akhir zaman. Hewan ya ma'ah rahimakumullah. Kita bahas hari ini insya Allah agak lebih ke dalam tapi coba endung bahasnya pelan-pelan. Rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sangat sulit untuk bisa menetes ke dalam hati kita yang dipenuhi penyakit. Artinya hati juga bisa berpenyakit. Turunnya pertolongan Allah, syafaat Rasulullah tidak akan bisa dapat selama hati kita berpenyakit. Ya. Kalau fisik yang sakit masih dapat rahmat Allah, asal jangan hatinya dulu ya, karena hakikat manusia itu dilihat dari hatinya. Itu sepakat ya, ke yang sifatnya lebih tertutup. Begitu juga talim kita, luruskan niat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak memandang rupa, tidak memandang harta kamu, tetapi Allah memandang hati dan amalanmu, kan gitu ya. Jadi sholat pun kalau kita misalnya hati kita lalai, sholatnya bisa rusak ya. Ya. Karena itu yang namanya musyrik dolalah, lata uja mana tubal syirik kofi. Ya. Artinya syirik kofi itulah beragama Islam yang tekadnya berubah. Itu bisa disebut syirik kofi. Ya. Ada lagi yang disebut syirik lijati, hati Islam pekerjaannya musyrik. Banyak orang sekarang hatinya Islam tapi pekerjaannya musyrik. Itu syirik lijati. Ada pula syirik ijati, pindah-pindah agama, bukan akidah ya, pindah-pindah kepercayaan. Agama itu artinya kan percaya. Ya, percaya batu, percaya orang pinter, percaya itu hanya kepada Allah kan. Akidahnya gitu ya. Jadi kalau kita percaya sama orang, lihat dulu akidahnya. Lihat dulu amalannya ya. Kalau selalu mengandalkan Allah, maka ikuti dia. Ya, insya Allah. Jadi kalau disebut syirik lizati, hati Islam pekerjaan musyrik. Ya. Pekerjaannya musyrik, ya. Kalau syirik ijati, pindah-pindah agama. Bukan pindah ke Kristen pengertiannya, kepercayaan. Kalau di Quran maknanya kufur. Kufur itu ucapan yang buruk sebetulnya. Nah, jadi kalau menyebut kufur kamu, bagus itu. Ucapannya buruk. Tapi kalau kafir, yang jahat hatinya. Kafir. Kufar. Quran ya, kufar itu perilaku dan langkah yang buruk. Kufar berarti sudah ada tindakan. Ya. Kafir lebih cenderung kepada hati. Bahaya ya. Niat. Kufar sudah ada tindakan, langkah yang buruk. Jadi itu semua hadas-hadas batin yang dulu sampaikan. Hadas itu harus bersih batin tadi dari yang disebut musyrik dolalah, syirik kofi, syirik lijati, syirik liijati, kufur, kafir, kufar. Harus bersih. Itu disebut hadas-hadas batin yang harus kita pahami. Berhala-berhala yang ada di dalam hati. Berhala di dalam hati itu uapnya yang bahaya, Pak.
tabir penutup batin. Sedangkan kepekaan manusia melihat yang terbaik adalah dengan batin. Jadi uap berhala ya, itu sangat berbahaya. Ya. Uapnya menutupi batin berhala yang ada di hati. Berhala yang ada di hati tadi musyrik dolala, syirik kofi, syirik dijati, syirik li ijati, kufur, kafir, kufar. Kan? Jadi sifat membuktikan isi hati ini harus kita pahami. Isi hati kita harus dikenali. Atau disebut akhlak batin. Karena di sini cenderung kepada faktor yang sifatnya ruhani ya ngajinya. Kalau lahir cukup di masjid banyak ya. Nah, akhlak batin itu yang sudah buruk. Kalau akhlak batin busuk. Nah, iblis, sifat setan, jin mengkapling hati kita. Dikapling hati kita. Jadi kalau akhlak batin kita jelek, apa kita? Dikapling, Pak. Hati kita tuh dikapling. Ya. Perkataan, tekad, tingkah lakunya cerminan dari sifat-sifat menjadi sifat-sifat apa maunya makhluk Allah yang paling bangkang ya, iblis atau bersifat setan. Dan kadangkala dunianya jin ya. Mereka selalu membuat perangkap, jebakan, menghalangi, membelokkan jalan ya. Tentunya menuju kepada kebenaran dan kebaikan ya. Menawarkan surga tapi mengajak ke neraka. Membelokkan. Ditawarkan surga tapi mengajak ke neraka. Itu akhlak batin harus dipahami. Satu kebenaran dibungkus 100 kepalsuan. Seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam di dalam gua yang gelap. Itu Quran. Itu akhlak batin. Jadi pahami Quran itu harus paham pengertiannya, konteksnya kemana. Kalau menyebut iktibatnya di Quran seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam di dalam gua yang gelap, pekat, itu pengertiannya akhlak batin. Ya, itu sangat beresiko. Jadi hadas batin menjadi benih kebencian akan menghasilkan apa Pak? Hadas batin itu menjadi benih kebencian kalau kita tidak berhadas akan menghasilkan halusinasi jiwa. Kemarin kajinya. Ya. Hadas batin menjadi benih kebencian akan menghasilkan benih kebencian itu halusinasi jiwa. Halusinasi jiwa itu biasanya apa? Merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling pandai, merasa banyak amal, merasa paling soleh, merasa ahli ibadah. Nggak perlu ngaji, saya udah zikir sendiri aja, tapi maksiat jalan juga. Nah, berarti itu apa? Halusinasi jiwa. Ya. Nah, perlu pembersihannya. Ya. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati, mengagumi diri, melupakan dosa. Melupakan najab, berandai-andai terhadap Allah, berangan-angan surga, benci kepada yang tidak sholat. Benar kan? Dia benci kepada yang tidak sholat. Ya. Nah, kan? Nah. Itu halusinasi jiwa atau hadas batin. Benci kepada manusia yang tidak disukai. Menghina, melecehkan, mencomooh, panjang angan-angan. Banyak. Tabiat ke sana. Ibadah yang dibarengi dengan perasaan akan membuka jebakan-jebakan dan perangkat yang halus, pintu masuknya setan sifatnya ke dalam hati. Seperti ahli ibadah, sering kena nih. Seperti ahli agama, bisa kena. Seperti ahli sholat, bisa juga kena. Seperti ahli orang pandai, seperti ahli surga, seperti orang baik Allah. Aku Allah. Ya. Jadi di sini maknanya cenderung kepada ruhaniun. Allah adalah ujungnya kita mesti kita lam yalid walam yulad. Itu berada pada hadas batin. Lam yalid walam yulad. Apa itu? Nah, dijamin masih agak beras pemahamannya. Kita bahas. Ke unsur-unsur nasir ya. Kalau ingin jelasnya kita harus merunut kepada jalan salik dari bab 1.
Karenanya ada 7 lapis dalam diri manusia. Ini tubuh ada 7 lapis, Pak. Hidup itu ada 2 jagat. Jagat itu dunia bahasanya. Di badan kita ada 2 dunia. Hidup itu ada 2 dunia. Ya. Disebut jagat besar. Orang modern menyebutnya makrokosmos. Dan ada jagat kecil. Ya. Jagat besar adalah alam semesta dan seisinya. Makrokosmos. Kita hidup di sana. Betul kan? Dan isinya. Sedangkan jagat kecil adalah mikrokosmos. Diri kita sendiri. Mikrokosmos. Jadi istilah 7 lapis langit, 7 lapis bumi digunakan untuk 2 jagat tadi. Kalau di Quran 7 lapis ya, bumi 7 lapis langit itu istilahnya digunakan untuk pengertian tadi. Ya, 7 lapis langit pada jagat besar antara lain alam semesta. 1. Troposfer. 2. Stratosfer. 3. Ozonosfer. 4. Mesosfer. 5. Termosfer. 6. Ionosfer. 7. Eksosfer. Itu bahasa epistemologinya. Udah ditemukan sekarang. Itu pengertian 7 lapis langit. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Nanti kita bingung nih. Padahal itu langit 1 troposfer. Sudah itu stratosfer. Sudah itu ozonosfer. Keempat mesosfer. Kelima termosfer. Keenam ionosfer. Ketujuh eksosfer. Ini sesuai dengan firman Allah loh. Yang Anu sampaikan ini ratusan tahun sudah ditunjukkan oleh firman Allah di Al-Baqarah ayat 29. Ya. Belum baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard jami'an. Summastawa ila syamai fasawahuna sab'a syamawat wa huwal bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Jadi kalau ditanya stratosfer, ozonosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, eksosfer untuk siapa? Yang tinggi untuk kita. 7 lapis ini untuk kita. Betul nggak? Dijadikan lapisan tadi untuk siapa, Pak? Untuk kita. Ya. Untuk kamu. Bapak-bapak bisa nyangkok di alam langit 4, langit 3. Tergantung ruhani kita pindah nanti. Betul nggak? Nabi ada yang di sana? Ada. Itu untuk siapa, Pak? Untuk manusia. Jadi jangan berpikiran pendek dunia aja lah. Ya. Menjadikan segalanya yang ada di bumi dan isinya lapisan alam semesta untuk kamu. Untuk manusia. Sangat kecil lah kalau kita hanya memikirkan kehidupan dunia. Utang orang, kejaliman orang. Rugi, Pak, mikir gitu. Capek. Ada yang lebih luas kita mesti dipikirkan. Lah kita ini abadi kok. Percaya nggak Bapak-Bapak abadi? Makhluk yang namanya manusia itu abadi. Ya, pindah tempat kan? Bapak yakin kan? Dari sini mati pindah ke alam barza. Dari alam barza alam hisab. Ya, betul kan? Ujungnya surga atau neraka kan? Iya enggak? Abadi kan? Kebayang nggak kalau kita hanya mikir dunia? Rugi kita. Jadi memang Allah menciptakan alam semesta semua untuk kita. Demi Allah Pak, Bapak akan tahu nanti lapisan langit itu. Bulan akan tahu Pak. Liwat aja di alam sekarang. Bapak sudah tahu itu lapisan tadi. Ya. Alangkah baiknya kalau kita mengenal dari Quran kan. Iya kan? Jadi tidak menakutkan tapi menghadapkan ke sana. Ya. Diciptakan langit. Lalu dijadikan 7 langit. Dan dia mengetahui segala sesuatunya kan. Ya. Itu firman kan menunjukkannya. Jadi yang Anung sampaikan tadi itu bukan epistemologi. Itu siapa? Quran kan? Tolong kupas Quran. Sangat bodoh kita hanya memikirkan habis sama utang, habis sama ini, habis sama ini. Betul? Rugi nggak Pak? Berapa lama kita hidup sekarang? Pendek. Sangat menentukan yang pendek ini.
Itu tadi jagat besar. Untuk kita. Diciptakan sama Allah untuk kita kan? Jagat besar. 7 lapis di buminya. Jagat besar. Di buminya nih. Tadi alam semesta, di buminya. Juga untuk kita. Yaitu inti bumi. Lapisan luar inti bumi. Kedua. Ketiga, lapisan bawah pita bumi. Keempat, lapisan tengah pita bumi. Kelima, lapisan atas pita bumi. Keenam, lapisan bawah kerak bumi. 7, lapisan atas kerak bumi. Untuk kita juga. Tempat kita berpijak. Ini kata siapa? Kata Allah juga. Firman-Nya ada di surat At-Talaq ayat 12 dibaca. Gantian. Ya wali alahul ladzi khalaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.